Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Taufik. Di sini akan menjelaskan tentang materi sejarah peradaban Islam. Itu materi kelas 8 semester 1 tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah yang berkuasa dari tahun 750 sampai 1258 Masehi, di mana kerajaan Bani Abbasiyah ini disebut juga dengan the Golden Age of Islam, yaitu zaman keemasan Islam, di mana pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah, umat Muslim itu baik dari segi ilmu pengetahuan, dari segi pembangunan, itu sangat luar biasa, sehingga disebut dengan zaman keemasan umat Islam. Baik, kemudian ketika kita membahas tentang sejarah berdirinya Bani Abbasiyah, kita nggak bisa lepas dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, atau saat itu disebut dengan kota Yathrib, pada tahun 1622 Masehi. Kenapa berdirinya Bani Abbasiyah tidak bisa lepas dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad? Sebab setelah peristiwa hijrah, maka cikal bakal berdirinya negara Islam, sistem pemerintahan Islam itu ada setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di Madinah itu membuat sistem pemerintahan. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, era pemerintahan Islam itu digantikan oleh eranya Khulafaur Rasyidin yang berlangsung dari tahun 632 Masehi sampai 660 Masehi. Dari beberapa tahun itu dibagi beberapa tahap, yaitu 4 sahabat utamanya Nabi yang kemudian kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar tadinya menunjuk sahabat Umar bin Khattab untuk menjadikan pengganti Rasulullah sebagai khalifah, ya. Jadi pengganti sebagai khalifah, bukan pengganti Nabi, tapi sebagai khalifah pemimpin umat Islam. Saat itu Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab, tapi sahabat Umar bin Khattab tidak mau. Dan akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah. Nah, ketika pemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu banyak orang-orang yang murtad yang tadinya Islam kemudian keluar dari Islam, sehingga ketika pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq lebih disibukkan memerangi kaum-kaum murtadin. Dan pemerintahan Abu Bakar juga tidak lama, karena ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, karena kecintaan beliau terhadap Rasulullah, karena kerinduan beliau terhadap Rasulullah, beliau sering sakit, dan 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq pun wafat pada tahun 634 Masehi. Nah, sepeninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lumayan lama ini, dari 634 sampai 644, 10 tahun pemerintah. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pemerintahan Islam itu melaksanakan ekspansi, jadi perluasan wilayah. Sehingga kemudian pemerintahan Islam itu tidak hanya terbatas di area Madinah saja, tapi kemudian sampai meluas di semenanjung Arabia. Itu pada pemerintahannya Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab 10 tahun memerintah, kemudian Umar bin Khattab wafat karena ditikam pakai pisau belati oleh Abu Lu'lu'ah ketika beliau sedang menjadi imam sholat subuh. Kemudian Abu Lu'lu'ah menyelinap dan menikam beliau, dan akhirnya pada tahun 644 Umar bin Khattab meninggal. Nah, setelah Umar bin Khattab meninggal, digantikan oleh khalifah yang kedua, yaitu khalifah yang ketiga, maaf, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga lebih lama daripada sahabat Umar. Tahun 644 sampai 655 Masehi, kalau kalender Hijriahnya 12 tahun memerintah. Nah, Utsman bin Affan itu sistem pemerintahannya beda dengan Umar. Kalau Umar itu cenderungannya tegas, kalau Utsman itu memang karakternya welas asih. Sehingga kemudian ketika pertengahan akhir pemerintahan Utsman bin Affan itu banyak orang yang kemudian memanfaatkan
sifat Utsman bin Affan itu yang akhirnya menimbulkan gejolak dalam pemerintahan. Akhirnya muncul demonstran dan sahabat Utsman bin Affan meninggal karena demonstran itu pada tahun 655 Masehi. Nah, setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, digantikan oleh Khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini pemerintahannya hanya sebentar, dari tahun 655 sampai 660, kurang lebih 5 tahun. Ya, ketika sahabat Ali bin Abi Thalib itu sudah muncul gejolak. Bahkan di akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib, muncul perang antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang saat itu kemudian diselesaikan dengan peristiwa tahkim antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di peristiwa tahkim itu, sahabat Ali menyatakan mundur dari jabatan sebagai khalifah. Sedangkan kemudian dari pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan bukan kemudian mundur sebagai gubernur, justru pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan menyatakan dirinya sebagai khalifah yang baru. Pemerintahannya di Damaskus. Maka sejak itulah muncul pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Nah, pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus juga berlangsung cukup lama, dari tahun 661 sampai 750, kurang lebih selama 90 tahun. Nah, setelah 90 tahun berkuasa, Bani Umayyah ternyata kemudian digulingkan oleh dinasti Bani Abbasiyah. Nah, ini akan kita bahas. Setelah 90 tahun berkuasa, kemudian banyak pemimpin dari kalangan Bani Umayyah yang kemudian dinilai kurang cakap sehingga muncul gejolak-gejolak, dan akhirnya pada tahun 750 kekuasaan Bani Umayyah berhasil digulingkan oleh kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, kemudian yang melatar belakangi berdirinya dinasti Bani Abbasiyah, yang pertama, tadi saya katakan merapuhnya sistem internal dan kinerja penguasa Bani Umayyah di Damaskus. Jadi Bani Umayyah itu penguasa-penguasa ke belakang-belakangnya itu ya banyak terjadi korupsi, kurang cakap, dan akhirnya muncul gejolak-gejolak di dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Kemudian propaganda dari revolusinya Bani Abbasiyah itu mendapat banyak simpati karena Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu merasa mereka itu lebih pantas untuk memegang sebagai khalifah, karena bagaimanapun dinasti Bani Abbasiyah itu dari nasabnya itu keturunan Bani Hashim, jadi lebih dekat dengan Rasulullah. Makanya kemudian dari golongan Bani Abbasiyah merasa lebih pantas sebagai khalifah memimpin umat Islam daripada Bani Umayyah. Dan ternyata propaganda-propaganda seperti ini mendapat banyak dukungan, terutama dari kalangan-kalangan orang Syiah, Khawarij, ya, kemudian Mawali yang kemudian mereka itu baru masuk Islam dan mereka kecewa dengan para penguasa Bani Umayyah. Jadi mereka mendukung gerakan revolusi dari dinasti Bani Abbasiyah, yang akhirnya keluarga dari dinasti Bani Abbasiyah berhasil menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah dan berdirilah Bani Abbasiyah. Kemudian tadi Bani Abbasiyah itu disebut dengan Golden Age of Islam, zaman keemasan Islam, zaman kejayaan Islam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Bani Abbasiyah itu menjadi zaman keemasan umat Islam. Yang pertama, faktor internal. Faktor internalnya yaitu para penguasa dan pembesar kerajaan dinasti Bani Abbasiyah itu memiliki perhatian yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian para penguasa Bani Abbasiyah itu memberikan fasilitas demi berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemudian umat Islam saat itu juga sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan. Dari sini kemudian dinasti Abbasiyah secara ilmu pengetahuan itu sangat berkembang luar biasa. Kemudian faktor eksternal yang menyebabkan dinasti Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya, yaitu karena ketika dinasti Bani Abbasiyah berkuasa, di wilayah Persia ilmu pengetahuan itu sudah berkembang, terutama ilmu filsafat. Sehingga kemudian orang-orang Islam dinasti Bani Abbasiyah itu tinggal mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah ada, kemudian dikembangkan, kemudian keunggulan dari umat Islam itu disatukan dari situ. Yang akhirnya umat Islam itu berhasil lebih unggul daripada umat-umat yang lain pada masa itu.
Nah, popularitas Daulah Bani Abbasiyah itu mencapai puncaknya yang pertama pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi dan putra beliau yaitu Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Ini pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai puncak popularitasnya, di mana pada pemerintahan Harun al-Rasyid dan disusul dengan putranya Al-Ma'mun ini mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini sebagai pusat penerjemahan buku-buku, kemudian Baitul Hikmah juga sebagai perguruan tinggi, bahkan kemudian Baitul Hikmah menjadi perpustakaan terbesar pada zamannya. Pada saat itu, ini menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah itu sangat berkembang luar biasa. Dan ini tentunya menjadi motivasi buat kita semua bagaimana kemudian umat Islam itu bisa bangkit kembali, bisa membawa kejayaan kembali seperti pada masanya era dinasti Bani Abbasiyah. Nah, kesimpulannya dari materi ini, umat Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah dikarenakan para penguasa dan masyarakat Islam saat itu sangat mencintai ilmu pengetahuan. Nah, ini menjadi lagi-lagi menjadi motivasi buat kita. Kalau kita pengen menjadi luar biasa, mencapai puncak keemasan lagi, maka mulai dari pemerintah hingga masyarakat ke bawah semuanya harus mencintai ilmu pengetahuan. Jangan jauh dari buku, harus mencintai buku. Kemudian pemerintah memberikan fasilitas untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat pun sangat antusias dalam mengembangkan keilmuan mereka di berbagai macam bidang keilmuan. Nah, pada saat ini kita tahu universitas perguruan tinggi itu sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat mau berpartisipasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai macam bidang yang kita sukai. Nah, ini menjadi penting. Mudah-mudahan zaman keemasan pada era dinasti Bani Abbasiyah bisa kita raih kembali dan umat Islam akan mencapai puncak kejayaan kembali dan ilmu pengetahuan Islam tidak tertinggal dari ilmu pengetahuan Barat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.